Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum publik internasional yang bertujuan menegakkan keadilan terhadap pelaku kejahatan paling berat, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Prinsip nullum crimen sine poena menjadi dasar bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pertanggungjawaban hukum. Perkembangan hukum pidana internasional dimulai sejak pengadilan Nuremberg dan Tokyo pasca Perang Dunia Kedua, yang menegaskan bahwa individu tetap dapat dimintai tanggung jawab meskipun bertindak atas nama negara. Perkembangan tersebut kemudian melahirkan pengadilan ad hoc seperti ICTY dan ICTR hingga terbentuknya International Criminal Court atau ICC. Melalui Statuta Roma 1998 sebagai lembaga peradilan pidana internasional permanen yang bersifat komplementer terhadap peradilan nasional. Kasus Patrice Edward Ngaisona dan Alfred Yekatom dari Republik Afrika Tengah merupakan contoh nyata penerapan hukum pidana internasional modern. Keduanya merupakan pimpinan milisi anti Balaka yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga sipil muslim pada konflik 2013 sampai 2014 dan dijatuhi hukuman oleh ICC pada 24 Juli 2025 atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Putusan ini menegaskan prinsip common responsibility sekaligus menunjukkan peran ICC sebagai mekanisme terakhir dalam menegakkan keadilan di negara dengan sistem hukum yang lemah. Kasus ini memperlihatkan komitmen masyarakat internasional dalam melindungi kemanusiaan, menegakkan keadilan tanpa diskriminasi, serta mencegah terjadinya impunitas di masa depan. Konflik bersenjata di Republik Afrika Tengah sejak 2012 berawal dari ketegangan politik dan sektarian antara kelompok pemberontak Seleka yang mayoritas beragama Muslim dan dengan pemerintahan Presiden Francois Bozize yang didominasi kelompok Kristen setelah Seleka berhasil menggulingkan Bozize pada Maret 2013 dan mengambil alih kekuasaan di Bangui. Kekerasan meluas terhadap warga sipil, khususnya komunitas Kristen. Situasi ini kemudian memicu pembentukan kelompok tangan anti Balaka yang awalnya bertujuan melindungi masyarakat, namun berkembang menjadi misili bersenjata yang melakukan serangan balasan brutal terhadap warga muslim. Konflik ini menyebabkan ribuan korban jiwa serta lebih dari 1 juta penduduk mengungsi, sehingga menjadikan CAR sebagai salah satu krisis kemanusiaan terbesar di Afrika modern. Dalam dinamika konflik tersebut, Patria Edward Nagaisana dan Alfred Yakato muncul sebagai tokoh sentral anti Balaka yang menjabat sebagai koordinator nasional anti Balaka, berperan dalam pengaturan strategi, pendanaan, dan logistik operasi militer kelompok tersebut. Sementara itu, Alfred Yakatom dan Rambo bertindak sebagai komandan lapangan yang memimpin ribuan anggota militer di wilayah Bangul dan sekitarnya. Di bawah kepemimpinan keduanya, anti Balaka diduga melakukan berbagai kejahatan serius terhadap penduduk sipil muslim, termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, pemerkosaan, dan deportasi paksa, perusahaan tempat ibadah, serta penggunaan anak di bawah umur dalam konflik bersenjata sepanjang periode 2013 hingga 2014. Karena ketidakmampuan sistem peradilan nasional dalam menangani kejahatan berskala besar tersebut, pemerintah menyerahkan segala perkara kepada International Criminal Court pada tahun 2014. ICC kemudian menerbitkan surat perintah penangkapan kepada Al Yakatom pada November 2018 dan Patrice Edward Ngaisona pada Desember 2018. Keduanya kemudian mulai diadili pada Februari 2021 dalam proses persidangan berlangsung selama 4 tahun dengan melibatkan ratusan saksi dan ribuan korban.
Pada Juli 2025, Majelis Hakim ICC menjatuhkan putusan bersalah atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam hukum pidana internasional karena menegaskan prinsip pertanggungjawaban komando, memperkuat peran ICC sebagai mekanisme terakhir penegakan keadilan, serta menunjukkan bahwa pemimpin kelompok bersenjata tidak kebal dari hukum internasional. Selanjutnya, proses hukum terhadap Patrice Edward Negociation dan Alfred Yekatom di International Criminal Court bermula dari konflik bersenjata internal di Republik Afrika Tengah yang menyebabkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang secara meluas sejak 2012. Karena sistem peradilan nasional CAR berada dalam kondisi lumpuh akibat konflik berkepanjangan, pemerintah CAR secara resmi menyerahkan yurisdiksi kasus ini kepada ICC pada 30 Mei 2014. Berdasarkan pasal 14 Statua Roma 1998, penyerahan ini mencerminkan pengakuan negara bahwa mekanisme domestik tidak mampu memberikan keadilan secara efektif, sehingga ICC diharapkan menjadi sarana terakhir untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan yang berat. Dan juga menindaklanjuti rujukan tersebut, jaksa dari ICC membuka penyelidikan resmi pada 24 September 2014 dalam rangka Situation in the Central African Republic CAR 2. Penyelidikan difokuskan pada kelompok Seleka dan anti Balaka dengan tujuan mengidentifikasi individu yang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Hasil investigasi menunjukkan bahwa sekelompok anti Balaka di bawah koordinasi negosiasi dan kepemimpinan militer Yekatom melakukan serangan yang terencana, sistematis, dan juga meluas terhadap penduduk sipil muslim. Berdasarkan lebih dari 150 kesaksian, ribuan barang bukti, serta laporan lembaga internasional, ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Yekatom pada November 2018. Pada Desember 2018 dengan puluhan dakwaan kejahatan perang dan kejahatan perang terhadap kemanusiaan. Setelah tahap pra-peradilan, persidangan resmi dibuka pada 19 Februari 2021 dalam perkara gabungan The Pros kelima Arpet, Yekatom and Patrice Edward Nagaisana. Persidangan berlangsung lebih dari 4 tahun dan menjadi salah satu yang paling kompleks dalam sejarah ICC. Jaksa menghadirkan saksi korban, mantan anggota misi, ahli forensik, serta berbagai bukti dokumenter dan audiovisual yang menunjukkan adanya struktur komando dan keterlibatan langsung para terdakwa. Lebih dari 1.965 korban terdaftar secara resmi dan berpartisipasi dalam proses peradilan tentang memberikan kesaksian, pembunuhan, dan penghancuran rumah, pemaksaan pengungsian, serta pelanggaran kebebasan beragama. Hal ini menegaskan bahwa ICC tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pengakuan dan pemulihan martabat korban. Pada tanggal 24 Juli 2025, Majelis Hakim ICC menjatuhkan putusan bersalah terhadap Nagaisana dan Yekatom atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai diatur dalam pasal 7 dan pasal 8 Statuta Roma. ICC memiliki bahwa keduanya memiliki kendali efektif atas pasukan dan gagal mencegah maupun menghukum kejahatan yang dilakukan bahwanya, sehingga bertanggung jawab secara pidana berdasarkan prinsip common liability. Alfred Yekatom jatuhi hukuman sepanjang seumur hidup, sedangkan Patrice Edward Nagaisana dijatuhkan hukuman 30 tahun penjara serta kewajiban kompensasi kepada korban melalui Truth Sports Pitchment. Putusan ini menjadi preseden penting dalam hukum pidana internasional karena memperkuat prinsip pertanggungjawab individu, mempertegas peran ICC sebagai mekanisme
terakhir keadilan internasional, serta menunjukkan bahwa tidak ada kepemimpinan kelompok bersenjata yang kebal dalam hukum. Analisis yuridis, kasus Patrice dan Alfred E. Katom menunjukkan penerapan nyata yurisdiksi ICC sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Berdasarkan pasal 5, ICC berwenang mengadili genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Dalam perkara ini, kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 7 dan pasal 8 Statuta Roma karena terlibat dalam pembunuhan massal, deportasi paksa, penyiksaan, pemerkosaan, serta penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata. Republik Afrika Tengah sebagai negara pihak Statuta Roma sejak 2001 secara sah menyatakan yurisdiksi kepada ICC pada 2014 berdasarkan pasal 14 karena sistem peradilan nasional tidak mampu menjalankan penuntutan secara efektif akibat instabilitas politik dan keamanan. Secara yuridis, ICC menegakkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu sebagaimana diatur dalam pasal 25 Statuta Roma serta prinsip tanggung jawab komando dalam pasal 28. Alfred E. Katom sebagai komandan lapangan memiliki kendali langsung atas pasukan, sedangkan Patrice Edward sebagai koordinator nasional memiliki kewenangan strategis, logistik, dan finansial. Bukti persidangan menunjukkan bahwa keduanya mengetahui terjadinya serangan sistematis terhadap warga sipil muslim, namun tidak mengambil langkah pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku. Dengan demikian, tanggung jawab pidana tidak hanya melekat pada pelaku lapangan, tetapi juga pada pimpinan yang memiliki kendali efektif atas struktur organisasi militer. Dari aspek unsur delik, tindakan anti balaka memenuhi karakteristik kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana pasal 7 Statuta Roma, yaitu adanya serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil, pembunuhan, pemindahan paksa, perusakan tempat ibadah, dan pengusiran berbasis identitas agama, menunjukkan adanya pola kebijakan kelompok bersenjata, bukan tindakan individual yang terpisah. Partisipasi hampir 2.000 korban dalam persidangan serta ribuan alat bukti memperkuat bahwa kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir. Oleh karena itu, ICC secara tepat mengkualifikasikan perbuatan para terdakwa sebagai kejahatan internasional yang melampaui kategori pelanggaran hukum nasional biasa. Putusan ICC pada 24 Juli 2025 memperkuat prinsip non-impunity dan komplementaritas sebagaimana pasal 17 Statuta Roma. ICC hanya bertindak ketika negara gagal menjalankan kewajibannya, sehingga intervensi ICC dalam kasus CAR bersifat sah dan proporsional. Hukuman seumur hidup bagi Katom dan 30 tahun penjara bagi Ngai Sona disertai kompensasi korban melalui Trust Fund for Victims, menunjukkan bahwa keadilan internasional tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga memperhatikan pemulihan korban. Dari perspektif yuridis, kasus ini memperkaya jurisprudensi internasional mengenai penerapan tanggung jawab komando dalam konflik non-internasional, serta menegaskan bahwa pemimpin kelompok bersenjata tetap tunduk pada hukum pada internasional tanpa pengecualian. Kesimpulannya, kasus Patrice Edward Nguyen dan Alfred E. Katom di International Criminal Court menunjukkan secara nyata komitmen masyarakat internasional dalam memberantas impunitas terhadap pelaku kejahatan berat. Putusan bersalah yang dijatuhkan pada Juli 2025 menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana individu dan tanggung jawab komando sebagai pilar utama hukum pidana internasional. ICC berhasil membuktikan bahwa kedua pemimpin milisi anti balaka tersebut memiliki kendali efektif atas pasukan yang melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan secara sistematis dan meluas terhadap warga sipil muslim di Republik Afrika Tengah. Selain juga menegaskan peran ICC sebagai pengadilan komplementer yang hadir ketika pengadilan nasional gagal berfungsi. Oleh karena itu, perkara ini menjadi presiden penting dalam perkembangan jurisprudensi internasional serta memperkuat legitimasi ICC sebagai penjaga keadilan universal dalam konflik internal modern. Sarannya, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana internasional, diperlukan langkah strategis yang berkelanjutan. Negara-negara pihak Statuta Roma harus memperkuat sistem peradilan nasional agar mampu mengadili kejahatan berat secara mandiri sehingga prinsip komplementaritas dapat berjalan optimal. Di tingkat internasional, dukungan politik, hukum, dan finansial terhadap ICC perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam hal kerjasama penangkapan tersangka dan pelaksanaan putusan. Selain itu, mekanisme partisipasi dan pemulihan korban melalui Trust Fund for Victims perlu dikembangkan sebagai model keadilan restoratif internasional. Terakhir,
Penyebarluasan hukum humaniter internasional dan Statuta Roma kepada aparat negara, kelompok bersenjata, dan masyarakat sipil di wilayah rawan konflik harus diperkuat sebagai upaya preventif guna mencegah terulangnya kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di masa depan. Sekian presentasi kami, terima kasih.